Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum Sistem Operasi. Pada modul 1 ini kita akan membahas tentang OS Introduction, Basic Command, OS Process, dan Text Editor. Operating System atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Bagian-bagian dari sistem operasi ada mekanisme boot, kernel, command interpreter, driver, resource allocator, dan terakhir handler. Dan untuk fungsi-fungsi sistem operasi itu sendiri, ada menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, dan mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Macam-macam sistem operasi ada Unix, Linux, dan CentOS. Unix merupakan sebuah sistem operasi yang diawali dari Project Multics pada tahun 1965. Terdapat beberapa sistem operasi yang berbasis Unix, yaitu Ubuntu, Debian, Kali Linux, Garuda OS, Black-on, Igos Nusantara, dan lain-lain. Linux merupakan salah satu operating system, sama seperti Windows atau sistem operasi lainnya. Linux merupakan sistem operasi yang open source, artinya dengan Linux kita bisa melihat source code miliknya. Saat ini, Linux adalah sistem Unix yang paling lengkap karena bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Untuk kelebihan Linux itu, Linux merupakan open source yang berarti OS ini terbuka untuk siapa saja. Linux membutuhkan authorization setiap kali user ingin menjalankan program, dan keamanan privasi dan data personal pengguna juga terjamin di Linux. Linux lebih ringan karena Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks. User memiliki kebebasan untuk memodifikasi OS dengan sendirinya dan mempunyai banyak distro yang saat ini terus aktif dan berkembang. Dan untuk kekurangannya sendiri, Linux tidak banyak mendukung aplikasi seperti aplikasi pengeditan video, gambar, desain, dan sebagainya. Jika mengalami kendala, Linux hanya memiliki layanan support yang berbayar. Tidak semua hardware akan otomatis terdeteksi oleh Linux. CentOS. CentOS merupakan sistem operasi yang didasari oleh Red Hat Enterprise Linux atau RHAL. Kepanjangan dari sistem operasi CentOS yaitu Community Enterprise Operating System atau sistem operasi ini merupakan salah satu distribusi Linux open source sebagai bentuk usaha dalam penyediaan platform komputasi berkelas enterprise. Kelebihan sistem CentOS ini yaitu sistem operasi yang freeware atau gratis yang cocok untuk perusahaan, satu-satunya sistem operasi freeware yang didukung resmi oleh cPanel, banyak dukungan komersial yang diberikan vendor, kompatibel dengan driver RHL, dan bagus digunakan dalam jangka panjang karena mendapat support update dari beberapa developer. Dan untuk kekurangannya, tergantung pada distro Red Hat, susah untuk digunakan oleh pemula, tampilan website resmi CentOS kurang menarik, serta kurangnya dokumentasi mengenai CentOS itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang user interface. Terbagi dua, yaitu ada GUI dan CLI. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh oleh user tersebut. Dan CLI merupakan command line interface, adalah sistem user interface yang berupa teks program untuk menjalankan perintah komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan GUI dan CLI. Untuk GUI sendiri, kelebihannya desain menarik dan mudah digunakan, tidak perlu mengingat baris dan perintah. Dan untuk kekurangannya membutuhkan spesifikasi hardware yang besar. Perintah tersembunyi harus dicari menggunakan bantuan, performa kinerja perangkat jauh lebih berat. Dan untuk kelebihan dan kekurangan CLI, untuk kelebihan performa lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaan, bisa berjalan dengan baik di komputer spesifikasi rendah, bersifat open source dan dapat dikembangkan secara gratis. Dan untuk kekurangan CLI sendiri yaitu kurang menarik bagi pemula dan harus mengingat perintah yang digunakan dalam sistem operasi CLI karena kesalahan penulisan bisa menyebabkan error pada perintah programnya. Selanjutnya kita akan membahas ISO file.
ISO file merupakan sebuah format file yang digunakan untuk menampung data dalam bentuk gambaran dari CD atau DVD, serta bisa disimpan dalam bentuk digital. Tujuan dari penggunaan file ISO yaitu untuk mempermudah pendistribusian atau melakukan pengarsipan suatu CD atau DVD tanpa harus menggunakan CD atau DVD secara fisik. Fungsi ISO file yaitu backup data menjadi lebih mudah sebagai pengganti CD DVD, mengurangi risiko kerusakan dan menjaga keamanan data. Selanjutnya kita membahas VMware Workstation. VMware Workstation adalah suatu perangkat lunak yang dapat menciptakan atau mensimulasikan PC baru yang disebut mesin virtual. Perangkat keras yang terdapat di dalam mesin virtual sama dengan perangkat keras yang sama dipakai oleh PC, misalnya CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, CD, DVD-ROM, soundcard, atau kata lain PC di dalam PC. Selanjutnya, terminal. Terminal merupakan sebuah bentuk command prompt. Terminal bisa membantu dalam mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, merubah file dan fungsi lainnya. Kegunaan dari terminal yaitu sebagai peramban berkas. Selanjutnya, file system. File system merupakan salah satu metode penyimpanan dan metode yang bisa mengorganisir data atau file pada komputer. Beberapa contoh file system yaitu FAT, NTFS atau singkatan dari New Technology File System, ZFS, ext2, dan lain-lain. Selanjutnya, OS proses. OS proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses memiliki dua prinsip, yaitu independent dan one program at any instant. Independent artinya program-program tersebut tidak saling bergantung, sedangkan one program at any instant berarti hanya satu proses yang dilayani oleh proses pada satu waktu. Konsep pembuatan proses. Adapun konsep pembuatan proses pada sistem operasi Linux, yaitu setiap proses diberi nomor khusus sebagai identifikasi yang disebut Process Identification atau PID, yang berupa angka integer unik. Jika proses selesai atau terminate, maka semua sumber daya yang digunakan termasuk PID dibebaskan kembali. Selanjutnya, proses dibuat menggunakan sistem call fork, yang sering disebut forking proses. Sistem call fork menyalin proses pemanggil sehingga terdapat dua proses, yaitu parent atau proses pemanggil dan child atau proses hasil salinan. Proses child identik dengan proses parent-nya, tetapi memiliki PID yang berbeda. Setelah proses baru berhasil dibuat, eksekusi dilanjutkan dengan normal di masing-masing proses pada baris setelah pemanggilan sistem call fork. Proses pemanggil parent dapat melakukan forking proses lebih dari satu kali, sehingga memungkinkan terdapat banyak proses child yang dieksekusi. Proses child dapat dilakukan oleh forking proses. Selanjutnya, manajemen proses. Fungsi dari manajemen proses adalah untuk melihat, menjalankan atau menghentikan apa saja proses-proses yang sedang berjalan ketika kita menjalankan sistem operasi. Berikut adalah perintah-perintah umum yang digunakan ketika memanajemen proses. Ada command top. Command top merupakan komen yang digunakan untuk memanajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI. Saat dieksekusi, maka akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan, dan setiap detik akan diperbarui. Default scanning yaitu 3 detik. Selanjutnya ada komen PS. Komen proses status atau PS digunakan untuk menampilkan proses yang sedang aktif dalam sistem. Komen ini memiliki kekurangan yaitu tidak interaktif. Selanjutnya komen kill. Pada kasus tertentu kita dapat menghentikan proses secara paksa, misalnya ketika proses menggunakan sumber daya terlalu tinggi. Untuk mengeksekusi komen kill dapat dilakukan pada terminal. Selanjutnya text editor. Text editor adalah sebuah program atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyunting teks. Pada umumnya text editor digunakan untuk menulis baris code, menyunting file configuration, dan masih banyak lagi. Text editor sendiri secara default terinstall pada setiap sistem operasi.
Adapun varian text editor ada yang pertama Nano Editor dan VI Editor. Nano Editor GNU Nano adalah sebuah text editor yang digunakan pada sistem operasi berbasis Unix. Tampilan Nano Editor menggunakan command line interface. Perintah dan cara kerja Nano Editor dapat digunakan dengan mudah, sehingga user dapat langsung mengetik untuk memasukkan teks. Nano Editor menggunakan tombol kontrol sebagai cara pengoperasiannya, sehingga disebut keyboard oriented. Jika user kebingungan dalam penggunaan Nano Editor, bisa dengan cara Ctrl G, maka akan dibawa menuju halaman bantuan. VI Editor. VI Editor merupakan salah satu teks editor yang awalnya dibuat untuk sistem operasi Unix. Nama VI atau dibaca VI diambil dari singkatan visual. Perintah dan cara penggunaan VI Editor memiliki cara pengoperasian yang bersifat screen oriented yang menggunakan terminal text editor. Pengoperasian VI Editor terbagi menjadi 3 mode, antara lain ialah command mode, insert mode, dan command line mode. Selanjutnya kita akan membahas 3 mode dari VI Editor. Yang pertama ada command mode. Mode ini merupakan mode awal ketika VI Editor dijalankan. Fungsi yang dapat dilakukan pada mode ini antara lain navigasi menggunakan kursor pada file yang ditulis, mengedit baris dan kata, serta sebagai acuan perpindahan mode. Yang kedua ada command line mode. Mode ini merupakan cakupan fungsi yang lebih luas dalam memanipulasi atau menyunting file secara keseluruhan. Untuk masuk ke mode ini, masukkan karakter titik 2 atau garis miring atau juga tanda tanya, lalu perintah yang akan digunakan. Untuk mode yang ketiga ada insert mode. Insert mode adalah mode yang memiliki fungsi untuk memasukkan karakter yang diketik ke dalam file yang telah dibuat sebelumnya. Perintah yang ada pada command mode dan command line mode tidak akan berfungsi ketika insert mode ini dijalankan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.